Bab 909, berarti Clayton juga bajingan. Ezra pergi menjemput Clayton terlebih dulu sebelum datang ke rumah sakit. Saat dia berjalan ke ruangan, Raphael juga ada di sana. Kina menoleh untuk menatap Ezra dan Raphael dengan agak panik, tapi dia melihat mereka hanya saling menatap selama 3 detik dan saling menyapa singkat seperti yang biasa mereka lakukan. Clayton mengikuti dedinya dan berteriak, "Kakak," mungkin karena dia memanggil Raphael, "kakak," sebelumnya. Jadi saat ini dia memanggilnya dengan sebutan itu dan seperti tidak ada yang salah. "Ayo kita pulang." Ezra tanpa sadar melembutkan suaranya dan dengan lembut membantu Kina berdiri. "Oke." Kina berdiri dan berkata pada Giselle, "Giselle, nanti aku balik lagi ya untuk jenguk kamu dan bayimu." Giselle mengangguk dan melambaikan tangan. Begitu keluar dari kamar, Kina merasakan bayinya bergerak dan buru-buru mengambil tangan Clayton untuk menaruhnya di perutnya. Bayinya bergerak, Clayton merasakannya. "Iya, Mommy." Adik perempuan menendang tanganku tapi pelan banget. Clayton mengangguk dengan penuh semangat dan berkata dengan gembira, "Kenapa kamu sama kayak dedimu sih? Belum cek jenis kelamin tapi sudah berpikir kalau adikmu ini perempuan." Kina mencubit ujung telinga putranya dan bercanda sambil tersenyum. Clayton berkata dengan serius, "Aku mimpi adik perempuan. Bahkan dia lebih manis daripada Dea. Aku juga mimpi antar adik perempuanku ke sekolah." Meskipun Dea sangat imut, tapi dia merasa adik perempuannya yang akan lahir dari mominya yang paling imut sedunia dan Dea adalah yang paling imut kedua. "Oke, kalau Clayton bilang adikmu perempuan, jadi untuk saat ini dia adik perempuan ya." Kina tidak punya pilihan selain setuju, tapi kalau ternyata dia laki-laki, jangan nangis ya. Clayton mengerutkan kening, terlihat jelas menolak asumsi mominya. Dia melirik dedinya dan berkata, "Momi, aku tuh bukan dedi. Meskipun adikku laki-laki, aku tetap akan sayang dan tidak akan nangis." "Clayton, kayaknya kulitmu gatal ya." Ezra mengulurkan tangan dan menarik Clayton lalu memukul pantat putranya. Dia memukulnya pelan dan melepaskannya. "Mommy, tuh lihat Dedi. Sukanya menggertak yang lebih lemah. Dasar pria yang suka kekerasan dalam rumah tangga." Clayton mengedipkan sepasang mata yang hitam dan indah, menunjukkan rasa sedihnya. Kina memegang tangan putranya dan tersenyum. "Kalau gitu jangan bicara dengannya. Mommy, aku lihat di internet kalau pria yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga itu semua bajingan." Ketika Clayton mengatakan ini, dia melirik dedinya. "Kina dan Ezra," Clayton menambahkan, "terus pria yang bisa bernafas juga bajingan." "Pria yang bisa bernafas?" Kina hampir tertawa dan berbisik di telinga Ezra, "Aku bisa lihat kalau Clayton ternyata cukup lucu. Bahkan dia bisa memarahimu karena kamu mengejek dia." "Ya." Ezra tersenyum bahagia ketika mendengarnya berkata begitu. Terkadang putranya ini cukup bodoh dan lucu. Ezra dan istrinya tidak kembali ke rumah keluarga Okto untuk makan malam karena sebelumnya dia sudah memesan ruangan VIP di restoran. Mereka makan malam di restoran dan pergi menonton film. Saat perjalanan pulang, Clayton yang duduk di kursi belakang bertanya, "Dedi, apakah hari ini kamu dapat promosi?" "Tidak." Ezra menjawab sambil mengemudi. "Oh, berarti hari ini Dedi sedang dalam suasana hati yang sangat baik," kata Clayton. "Tidak harus promosi untuk punya suasana hati yang sangat baik. Ada banyak hal yang buat hidup bahagia, seperti keluarga kita yang terdiri dari 4 orang, yang hari ini bisa pergi makan malam." Ezra tersenyum tipis. "Mom, aku jadi agak takut karena Dedi tiba-tiba bicara tentang kehidupan," kata Clayton dengan agak berlebihan. Keluarga mereka terdiri dari 4 orang dan bisa pergi makan malam, bukanlah alasan utama kenapa dedinya bahagia. "Jangan takut Clayton, mungkin dedi kamu senang karena hal lainnya," Kina berkata sambil tersenyum, sementara dia menatap pria di sampingnya dengan tatapan penuh arti. Saat di rumah sakit, ini adalah pertama kalinya dia sebagai paman dan keponakan bertemu setelah tahu kalau Raphael adalah Ezikra.
Meskipun keduanya hanya saling menyapa dan tidak mengobrol. Tapi Ezra bisa melihat dengan matanya sendiri kalau Ezikra masih hidup, sehat dan punya keluarga sendiri. Kesalahpahaman dan konflik di antara mereka juga selesai. Rasa penyesalan dan menyalahkan diri sendiri yang sudah menyiksanya selama bertahun-tahun pun menghilang, membuatnya jadi lebih santai dan tentu saja suasana hatinya jadi baik. Clayton menatap Daddy dan mominya. Mominya pasti tahu alasan kenapa Daddy bahagia, dan tiba-tiba dia merasa kasihan pada diri sendiri karena sejak kecil sudah harus melihat kemesraan mereka. Untungnya beberapa tahun lagi, ketika adiknya tumbuh dewasa, dia akan punya teman dan tidak akan melihat hal ini sendirian. Sudah lebih dari jam 10 malam ketika mereka kembali ke rumah keluarga Okto. Karena besok Clayton harus sekolah, jadi dia mengucapkan selamat malam kepada orang tuanya dan kembali ke kamarnya sendiri. Suasana hatimu lagi baik ya? Kina berbalik dan memperhatikannya yang mengunci pintu kamar. Ya, Ezra langsung mengakuinya. Aku tidak ingat kapan terakhir kali aku bertemu Ezikra dengan damai. Aku sedikit gugup ketika tidak melihatnya dan saat melihatnya tiba-tiba aku jadi tenang. Kina yang berdiri di depannya tersenyum, tapi tidak mengatakan apapun lalu mengangkat tangan untuk membantu melepaskan dasinya. Kina, bisiknya pelan, tiba-tiba ujung jarinya menyentuh jakun Ezra. Suaranya yang terdengar berat dan samar sama Kina tahu apa artinya, tapi tidak berani menatapnya. Aku mau cium kamu. Begitu dia mengatakan ini, dia langsung mencium bibir Kina. Sejak dia hamil, Ezra tidak pernah melakukan hal itu padanya karena takut dia kelelahan. Oleh karena itu Ezra meminta Kina membantu melampiaskan hasratnya dengan cara lain. Tapi dia melakukannya terlalu kencang karena tidak ingin tangannya pegal. Tapi sepertinya malam ini akan terjadi sedikit di luar kendali. Ezra menciumnya lebih dalam dan agresif. Awalnya Kina tidak terbiasa dan hanya diam. Tapi tidak lama dia sudah terbiasa dan membalasnya. Kina merasa satu persatu baju di pakaiannya terlepas dan mendorongnya dengan panik. Ezra, ya, Ezra menjawab dengan berbisik, mencium leher Kina dengan bibir tipisnya. Jangan takut, kita hanya mandi bareng dan tentu saja sesuatu akan terjadi. Kalimatnya itu membuat Kina tersipu dan tidak bisa berkata-kata. Perlahan-lahan pakaiannya jatuh ke lantai. Kemudian dia menggendongnya dan berjalan ke kamar mandi. Kina, sepertinya kamu sudah jadi lebih jago deh. Ezra berbicara dengan suara rendah, yang terdengar bahagia tapi juga kesulitan. Diam, kalau bilang gitu lagi, aku akan pukul kamu. Kina mengancamnya dengan kesal, makanya kamu harus memakai kekuatanmu. Hanya 3 detik setelah dia mengatakan itu, akhirnya dia, oh enaknya. Kina, kamu benar-benar jago deh sampai tidak mau melepasnya ya. Kamu yang minta aku pakai kekuatanku. Benar saja, harusnya aku kayak gitu dari tadi supaya kamu langsung selesai. Kina mendengus puas dan kemudian pergi untuk cuci tangan. Kina, sekali lagi dong. Tidak, aku sudah terlalu capek hari ini. Mau mandi dan tidur. Kina, aku tidak bisa dengar apa yang kamu katakan tuh. Bab 910, Percintaan Om dan Gadis Muda yang Lucu. Sejak bertemu Rafael di rumah sakit, Kina menyadari bahwa Ezra banyak berubah, seolah-olah seseorang sudah membawa pergi beban berat yang dia miliki sejak lama dan membuatnya jadi lebih bahagia. Bahkan karakter dan sikapnya jadi lebih santai. Sore hari, Ezra, Kina memberi isyarat padanya untuk datang. Ezra yang baru saja keluar dari kamar mandi dan memakai satu set piyama sutra abu-abu. Ada apa? Gimana menurutmu tentang gadis ini? Kina mengarahkan ponselnya ke arahnya. Ezra melirik dan menjawab dengan jujur, cantik sih, tapi tidak secantik kamu. Aku juga merasa kalau dia cantik. Kina mengangguk dan tersenyum lalu menjelaskan padanya. Barusan aku ngobrol dengan ibu dan dia kirim foto ini. Lalu tanya apa pendapatku tentang gadis ini. Kemudian dia berkata bahwa gadis ini adalah cucu dari wanita tua di lingkungannya dan sepertinya dia sakit. Jadi ibu berencana minta Kevin untuk bantu mengobatinya.
Aku pikir itu hanya alasan dan tujuan sebenarnya adalah menjodohkan Kevin dengan gadis ini. Meskipun orang tuanya mengatakan akan menghormati keputusan Kevin meskipun dia tidak menikah. Kevin terlihat seperti berumur 25 tahun meskipun dia sebenarnya berumur 35 tahun. Orang tuanya khawatir dia tidak akan punya teman ketika tua dan akan kesepian di masa depan. Jadi mereka berharap Kevin akan menemukan pasangan. Kayaknya dia masih muda banget, sepertinya tidak cocok untuk Kevin. Ezra mengatakan intuisinya, gadis di foto itu terlihat ceria dan ramah. Seharusnya dia berusia 20-an. Sedangkan Kevin punya sifat yang pendiam dan lebih suka menyendiri. Ibuku bilang gadis ini berusia 24 tahun, namanya Karina. Pekerjaannya seorang kartunis dan terkenal di industri itu. Kina secara singkat menjelaskan tentang gadis itu. Kevin udah umur 35, perbedaan usianya cukup jauh, kata Ezra. Kina mendengus dan menjawab, apanya yang jauh, lihat saja artis-artis. Ada beberapa pasangan yang prianya lebih tua 10-15 tahun bahkan 66 tahun lebih tua dari wanitanya. Ezra mengerucutkan bibir dan berpikir selama beberapa detik. Tidak jauh deh, sepertinya percintaan Om dan wanita muda romantis juga. Dia mengulangi kata-katanya, nah, Kina mengangkat alisnya dan berkata sambil tersenyum. Ternyata Tuan Ezra tahu istilah percintaan Om dan wanita muda. Ternyata kamu cukup gaul dan mengikuti perkembangan zamannya. Novel yang kamu baca 2 hari lalu kan genrenya gitu. Ezra menjelaskan dari mana dia tahu istilah percintaan Om dan wanita muda. Kina, beberapa detik kemudian, dia memukul tempat tidur dan tertawa terbahak-bahak. Ha, ha, ha. Jadi ternyata seorang Ezra Okto juga baca novel roman saya. Karena Kina sedang hamil besar dan tidak bisa banyak berjalan atau terlalu lama pegang ponsel, jadi dia bel beberapa buku novel untuk menghabiskan waktu. Emangnya aneh ya? Ezra sedikit bingung ketika melihat reaksinya. Bukannya novel itu hanya untuk bersantai dan menghabiskan waktu? Dan ada beberapa trik di dalamnya yang bisa ikuti untuk menyenangkannya. Tidak sih. Kamu boleh baca itu kok terus ke depannya kita juga bisa nonton bareng. Kina tidak bisa berhenti tertawa ketika membayangkan Ezra sedang membaca cerita tentang presdir yang sombong sedang jatuh cinta dan novel romansa lainnya. Ezra mencubit hidungnya, memaksanya untuk berhenti tertawa. Jangan terlalu bersemangat, kamu tuh masih hamil, novelnya bagus ya. Kina tersenyum dan memeluknya. Tidak tuh. Ezra lebih menyukai pemeran utama pria yang suka membuat pemeran utama wanita marah. Kemudian hanya membaca bagian pemeran pria membujuk pemeran wanita dan melewatkan sisanya. Tapi dia tidak tahu plot utama dari cerita tersebut. BTW, ibu bilang gadis itu cucu dari seorang wanita tua di lingkungannya. Wanita tua itu bilang dia sangat menyukai Kevin dan kebetulan Kevin dan cucunya masih lajang. Jadi dia ingin membuat mereka bertemu dan mencoba berhubungan. Aku lihat ibu sangat suka gadis itu, kata Kina lagi. Tapi ibu tidak tahu banyak tentang keluarga wanita tua itu. Dia sepertinya bukan dari kota Leicester dan hanya bilang datang ke kota Leicester untuk sementara waktu. Wanita tua itu juga tidak mau menceritakan seperti apa keluarganya dan aku minta tolong kamu cari tahu tentang gadis ini. Dia cukup menyukai gadis yang bernama Karina ini. Kalau latar belakang wanita ini tidak bermasalah dan baik, maka dia bisa membiarkan Kevin mencoba mengenalnya. Bagaimanapun, Kevin tidak menolak untuk menikah dan tidak menolak untuk sesekali melakukan kencan buta. Ezra berkata, kamu bilang dia seorang kartunis. Apa kamu tahu nama samarannya? Di negara R banyak nama yang mirip. Kalau kamu tahu nama samarannya, aku lebih mudah cari tahu. Kina membaca ulang chatnya dengan ibunya. Nama samarannya Karin Dari. Karakter terakhir dari nama samarannya sama dengan karakter namaku juga Kevin, kebetulan banget. Kina berkata dengan terkejut, kalau gitu seharusnya kalian keluarga. Ezra mengusap rambutnya sambil tersenyum hangat.
Dia tertawa. Kamu bilang gitu, aku jadi berharap nih. Ezra menyuruh seseorang untuk menyelidiki orang bernama Karina River itu. Kemudian Kina juga cari tahu tentang nama samarannya dan menemukan karya yang dibuat oleh wanita itu. Karena sebelumnya dia melihat foto wanita itu yang masih muda dan berpikir dia akan membuat komik cinta. Tapi ternyata dia menggambar komik fantasi dewasa yang bergairah. Gambarnya bagus, plot ceritanya menarik dan keseluruhannya cukup bagus. Awalnya Kina hanya ingin melihat, tapi dia tidak bisa berhenti begitu mulai membacanya. Hari ketiga, Ezra sudah menemukan semua informasi tentang Karina River. Setelah membaca informasi mengenai Karina, Kina mungkin bisa mengerti kenapa wanita tua itu tidak mau menceritakan kondisi keluarganya. Dia jadi tahu kalau Karina masih single karena suatu alasan. Kina mengesampingkan keluarga Karina, lalu membaca biodatanya dan berpikir bahwa gadis ini cukup baik. Ezra, apakah kamu optimis tentang ini? Kina menanyakan pendapatnya. Aku tidak bisa jawab itu, dan aku tidak tahu gadis kayak gimana yang Kevin suka. Kalau ibu punya ide kayak gitu, dia pasti akan mencari cara untuk membuat mereka coba berkenalan. Kita hanya perlu melihat dan tidak usah ikut campur. Jawab Ezra dengan suara pelan. Kina mengangguk. Oke, kalau gitu nanti aku akan kasih tahu ibuku. Aku tidak tahu itu berhasil atau tidak. Kondisi keluarga Karina, sebaiknya jangan kasih tahu dulu pada ibu dan ayah, supaya mereka tidak khawatir tentang itu. Kalau sesuatu terjadi, biarkan Kevin menyelesaikannya sendiri. Ezra menegurnya lagi. Kina berpikir sejenak, lalu mengangguk dengan gembira. Karena kamu bilang gitu, aku jadi menantikannya deh. Kamu menantikan apa? Menantikan kelahiran bayi kita. Telapak tangannya yang besar ada di perut Kina yang sudah hamil lebih dari 7 bulan, 2 bulan atau lebih. Mereka bisa bertemu dengan bayi mereka. Tidak, yang paling aku nantikan itu bayi kecil kita, Clara Octo. Kina berbicara sambil memegang tangan Ezra. Masalah mengenai Kevin memang penting, tapi bayi mereka adalah yang terpenting.